Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat untuk teman-teman yang berada di New Zealand. Kia ora, selamat datang di webinar Bincang Karya, Bedah Riset Pelajar dan Alumni Studi in New Zealand. Perkenalkan, nama aku Fasya Masani dari PPI Selandia Baru sebagai moderator pada acara kali ini. Sebelum mulai acara, teman-teman aku izin dulu nih, aku mau memperkenalkan apa itu Bincang Karya. Jadi Bincang Karya merupakan program terbaru dari PPI Selandia Baru, di mana kita akan melakukan diskusi ringan mengenai topik riset pelajar dan alumni yang menjalani studinya di Selandia Baru. Tujuan dari kegiatan ini adalah menunjukkan bahwa pelajar di Selandia Baru tuh memiliki memiliki potensi besar, memiliki potensi riset yang besar dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat di Indonesia. Nah, pada bincang karya perdana hari ini, pembicara kita langsung nih, nggak main-main. Luar biasa, beliau merupakan dosen ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Beliau juga merupakan peneliti tuberculosis Working Group or Center for Health Technology Assessment Universitas Padjadjaran, dan beliau juga merupakan tim Paskas atau Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021. Saat ini beliau sedang menjalankan studi sebagai PhD student at the Center for International Health University of Otago dengan topik riset Increasing Tuberculosis Notification from Private Practitioners in Bandung, Indonesia. Langsung saja kita sambut Kang Panji Fortuna Hadi Sumarto. Halo Kang Panji. Halo Fasya, apa kabar Wih, tetangga? ini intermezzo ya. Ini aku dan Kang Panji kita berada di Dunedin ya Kang ya. Jadi sebenarnya di kota yang sama kita. Sebenarnya di rumah yang sama, ini rumahnya di belakang. Oh iya. Oke, Kang Panji makasih banyak nih udah berkenan untuk sharing bareng sama kita hari ini. Sama-sama, moga-moga bisa memenuhi harapan Teh Fasya. Saya nggak tahu nih, saya ragu-ragu sebenarnya memenuhi harapan ini, tapi ya kita coba Aduh, aja lah ya. pasti melebihi ekspektasi sih. Oke, teman-teman sebenarnya hari ini kita akan santai banget. Jadi di awal Kang Panji akan ngasih presentasi singkat mengenai tuberkulosis di Indonesia dan juga akan ngomongin soal riset Kang Panji di sini. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan diskusi dengan teman-teman yang hadir saat ini. Jadi kalau nanti kalian ada yang penasaran, pengen tahu lebih lanjut soal TB atau topik risetnya Kang Panji atau pendekatan Kang Panji dalam risetnya, boleh langsung aja diketik di kolom chat atau nanti saat diskusi juga bisa langsung raise hand dan ngobrol langsung sama Kang Panji. Nah, untuk mempersingkat waktu, Kang Panji aku persilakan untuk bisa di-share dulu nih PPT-nya. Silakan Kang. Oke, eh, waktu sambil presentasi saya matiin aja video ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang hadir di sini. Saya di kesempatan ini, ini sebenarnya agak bingung nih mau bicara apa gitu ya. Kalau bicara tuberkulosis di Indonesia kayaknya banyak banget yang harus diomongin. Saya juga nggak ngerti semuanya. Bicara riset juga banyak sekali riset tuberkulosis, saya juga nggak ngerti semuanya. Jadi karena ini diselenggarakan oleh PPI Selandia Baru tentang mahasiswa di Selandia Baru, jadi mungkin saya akan coba lebih banyak bicara tentang riset yang pernah atau sedang saya kerjakan, termasuk yang sedang saya kerjakan sekarang untuk PhD di Selandia Baru ya di University of Otago. Kalau kita ingin berdiskusi lebih jauh juga ya kita coba aja ya. Nanti moga-moga bisa saya jawab atau bisa saya rujuk ke orang lain yang mungkin bisa menjawab atau ke sumber-sumber lain. Jadi mungkin di sini lebih banyak tentang apa yang sedang saya kerjakan atau pernah saya kerjakan. Moga-moga menginspirasi bukan cuma yang ingin penelitian tuberkulosis, tapi juga yang sedang berpikir tentang melakukan penelitian khususnya dalam rangka PhD. Nah, ini slide wajib tentunya ngomongin tuberkulosis, mungkin masih banyak yang bertanya ya sebenarnya emang tuberkulosis itu masih banyak gitu ya.
kayaknya kalau mungkin teman-teman di sini nggak pernah ngelihat tuberkulosis gitu, tapi ada yang mau ke Selandia Baru kok disuruh ngasih bukti bahwa saya tidak kena TBC gitu kan ya. Teman-teman yang ke sini di sini pasti ada teman-teman dari, yang ada di Selandia Baru juga kan ya. Waktu ke sini apply visa, disuruh pemeriksaan, ronsen untuk melihat ada TBC atau tidak. Jadi TBC itu sebenarnya masih ya relatif banyak ya. Kalau, kita lihat ini ada satu peta yang menunjukkan negara-negara yang ada di 8 besar, dalam hal jumlah kasus tuberkulosis. Nah, 8 negara ini mereka ini menyumbang 2/3 kasus di dunia, ini tahun 2021 dan Indonesia, ya ini kita ranking 2 di dunia nih. Jadi, lumayan berprestasi lah ya kalau di bidang jumlah kasus tuberkulosis. Terus saya kalau di judul flyer kita kan kenapa ya Indonesia masih nomor 2? Sebenarnya jawaban singkatnya karena masih ada India yang nomor 1. Kalau kalau Indianya nggak ada, kita bakalan jadi nomor 1. Tapi India itu luar biasa banyak kasusnya. Saya nggak hafal jumlahnya, tapi kalau kita lihat, eee, bu lingkarannya aja jauh sekali, ukurannya itu jauh berbeda ya, jauh jauh besar banget gitu. Nah, Indonesia ada berapa kasus sih? Setiap tahun itu diperkirakan, ini diperkirakan ya, ada hampir 1 juta kasus baru. 1 juta kasus baru. Jadi 1 juta orang Indonesia setiap tahunnya itu sakit tuberkulosis. Mmm atau kalau setiap 100.000 orang itu sekitar 350. Jadi, ini mungkin, apa ya, paradoks sedikit ya, bahwa kita bilang banyak sih, tapi sebenarnya nggak banyak-banyak amat ya. Cuman ya kebanyakan, nggak banyak-banyak amat, tapi kebanyakan. Ya 354 per 100.000, artinya kalau, per 100 orang itu 0,3. Jadi kalau kita ngumpul di ruangan isi 100 orang, belum tentu ada yang tuberkulosis. Kalau isinya 1.000 orang, mungkin ada 3 orang yang tuberkulosis gitu ya, on average. Jadi nggak banyak-banyak amat, tapi terlalu banyak. Karena kalau kita lihat negara-negara maju, di Selandia Baru saya nggak tahu ada berapa, mungkin bisa dihitung jari, nggak terlalu banyak. Di negara-negara Eropa yang sudah ekonominya bagus itu, juga tidak terlalu banyak. Indonesia masih terlalu banyak, India banyak banget. Cuma memang saya sih selalu melihat Cina ya, Tiongkok, untuk negara dengan populasi hampir 2 miliar orang atau 2 miliar lebih mungkin sekarang, kasusnya itu jauh lebih sedikit secara relatif dibandingkan Indonesia. Jadi luar biasa sekali upaya pengendalian tuberkulosis di sana. Kita masih jauh untuk mencapai pemberantasan atau eliminasi TBC. Jadi tuberkulosis itu, kita kadang-kadang sebut TB, kadang-kadang sebut TBC, sekarang orang kayaknya lebih senang nyebut TB ya, TB, kayak mungkin lebih keren gitu, TB. Kalau TBC itu stigmanya banyak karena dari dulu orang sakit TBC suka dikucilkan. Tapi kalau orang sakit TB kesannya beda, TB, "Oh, sakit apa?" "TB." "Oh, apa itu TB?" Gitu kan. Orang nggak ada yang tahu, tapi kalau bilang TBC, "Oh, TBC," gitu. Jadi kita tuberkulosis masih banyak, untungnya Indonesia nggak terlalu banyak HIV. Kalau di negara-negara Afrika kita lihat itu banyak buletan sekali di negara Afrika ini, pendorongnya adalah HIV. Jadi infeksi HIV itu mendorong lagi kasus tuberkulosis menjadi banyak. Nah, ini jadi masalah. Kita inginnya tuberkulosis itu sesedikit mungkin. Kalau bisa sih 1/100.000 gitu ya, tapi kita kalau nggak salah berapa, 60/100.000 targetnya. Jadi kita harus menurunkan dari 354/100.000 ke sekitar 60, jauh banget. Kalau dipikir-pikir kenapa ya, kenapa sih kok masih ada aja penyakit yang sudah tua ini diperkirakan ya teman-teman. Orang pertama yang kena tuberkulosis itu mungkin ya 10.000 tahun lalu lah gitu ya. Eee, Kemudian kalau kita lihat, anti tuberkulosis, obat tuberkulosis itu sudah ada sekitar tahun 1950-an. Sebelum 1950-an itu udah ada. Tapi sekarang masih aja ada. Ya kalau menurut pendapat saya ini
tuberkulosis itu memang nggak mudah dihilangkan karena kita bukan ngomongin cuma masalah bakteri yang menyebabkan tuberkulosis. Teman-teman mungkin udah tahu Mycobacterium tuberculosis. Bakterinya aja udah setengah mati susah dikendalikan karena sekarang ada yang drug resistant, ada yang multi drug resistant, ada yang XDR atau extensively drug resistant. Karena kita kan mengobati tuberkulosis itu nggak bisa dengan satu antibiotik ya. Kita minimal dengan kombinasi 4 obat. Nah, kalau obat ini nggak diminum dengan benar, misalnya tidak sampai habis ya, kan kalau yang obat sensitif terhadap obat itu diobati selama 6 bulan dengan 4 obat. Kalau obatnya nggak habis, misalnya 2 bulan pasiennya udah merasa baikan terus berhenti berobat, atau obatnya nggak semua diminum, dari 4 obat cuma 2 yang diminum, atau salah ngasih obat, mungkin vaskesnya atau tenaga kesehatannya dia nggak update, dia kasih sebagian aja, itu bisa meningkatkan risiko si bakterinya menjadi resisten terhadap 1 atau lebih obat. Nah, kalau dia menjadi resisten lebih susah lagi. Pengobatannya sekarang kita berharap bisa diselesaikan dengan 6 bulan, tapi dulu itu bisa sampai 2 tahun ya. Sekarang udah ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, tapi tetap jauh lebih susah juga. Bahkan sebelum ada obat-obat baru yang kita sekarang sedang advokasikan untuk dipakai, tuberkulosis yang resisten obat itu pasiennya harus disuntik setiap hari ya. Jadi nggak kebayangkan disuntik, dibokong, maaf ya, dibokong setiap hari. Jadi gantian kiri kanan wah, luar biasa sulit pengobatannya dan efek sampingnya juga sangat berat. Nah, ini makanya nggak beres-beres dari segi bakterinya aja. Nah, dan lebih dari itu, ini ada, aduh saya maaf lupa ini Longthorpe atau siapa ya yang menulis. Ini cukup banyak dikutip. Sosial determinan dari tuberkulosis. Jadi kalau kita lihat kenapa banyak kasus tuberkulosis itu bukan cuma masalah bakterinya, tapi ini ada masalah di upstream dan juga ada yang masalah-masalah sosial yang lebih dekat ke pasiennya itu. Yang upstream ini wah udah repot sekali ya. Ada determinan ekonomi, sosial dan lingkungan yang tidak adil, kemudian ada globalisasi, migrasi. Makanya tadi kalau teman-teman mau ke Selandia Baru untuk belajar, diharuskan screening kesehatan bebas tuberkulosis. Ini menghindari masalah tuberkulosis yang diimpor dari negara-negara yang masih banyak TBC-nya seperti Indonesia. Nah, kemudian yang lebih dekat lagi dengan kasus-kasus itu adalah ya ini kemiskinan. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, kemudian perilaku yang tidak sehat, sistem kesehatan yang lemah, akses terhadap layanan kesehatan yang juga tidak adil dan tidak merata, kemudian perilaku mencari pengobatan yang tidak tepat. Jadi kalau sakit itu sebenarnya naluriah kita ya males ya ke dokter, males ke rumah sakit gitu ya, udah ngantri bayarnya lebih mahal gitu kan. Kalau demam-demam aja, batuk-batuk aja ke toko obat atau ke apotek beli obat batuk. Nah ini ya tidak bisa dihindari kalau ternyata sakitnya itu tuberkulosis, dia akan tertunda terdiagnosisnya, kemudian tertunda pengobatannya. Nah, selagi tertunda itu, selagi dia belum berobat, dia menularkan ke orang lain. Ya, untung kalau akhirnya datang ke vaskes atau ke dokter, didiagnosis dengan tepat, kemudian berobat, dikasih obat tuberkulosis yang tepat. Kadang-kadang nggak tepat juga berobatnya. Udah berbulan-bulan dia batuk, cuma minum OBH aja gitu. Kemudian dia nggak berobat ke dokter, dia hanya berobat ke ya mungkin ke pengobatan tradisional atau ke yang mana ke apapun ya yang tidak dilatih untuk mendiagnosis dan mengobati tuberkulosis. Itu tambah berat. Nah, ini baru di yang proximate ini yang lebih dekat ke pasiennya ya. Jadi kalau di lingkungan itu banyak kasus tuberkulosis, tentu dia lebih beresiko untuk sakit. Kalau dia penduduknya padat, apalagi tinggal di dalam satu rumah itu banyak orang, ventilasinya jelek, itu juga meningkatkan risiko tuberkulosis. Merokok, orang Indonesia banyak perokok, laki-laki khususnya, perempuan tambah banyak, remaja juga masih banyak. Ini juga meningkatkan risiko kena tuberkulosis dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini kenapa disebut wicked? Kalau saya menyebut ini masalah wicked karena dalam perencanaan dan kebijakan ini
susah gitu kita me pinpoint itu apa ya, menunjuk gitu ya dengan tepat, masalahnya tuh di mana sih? Karena kita apa, kita pengetahuannya tidak lengkap, kadang-kadang bertentangan satu sama lain ya, kemudian kalau saya sih mengatribusikan satu hal bahwa kalau kita mengubah di satu tempat, yang lain juga ikut berubah gitu. Jadi kadang-kadang, jadi situ konteksnya itu selalu dinamis, dan selalu juga kita ini juga penting ya, changing requirements. Jadi, yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah itu tuh nggak pernah konstan, berubah terus. Jadi makanya nggak beres-beres. Ini menarik nih teman-teman, grafik di sini ya. Ini adalah grafik kematian akibat TBC di Inggris dan Wales. Eee, kita lihat di sini obatnya tuh ditemukan di sini nih, di tahun 50-an. Tapi sejak tahun 1900 ternyata kematiannya menurun terus. Artinya apa? Artinya obat itu tidak berkontribusi di situ, karena ya belum ditemukan obatnya. Waktu itu, disebutnya apa ya, consumption gitu kan ya, diromantisasi di film-film, di buku-buku, roman gitu, eee, karena orang TBC itu ya banyak sekali di Inggris di zaman revolusi industri, orangnya jadi pucat, yang perempuan sebenarnya jadi kelihatan tambah cantik karena dia, lebih putih gitu, lebih pucat ya. Eee, banyak di TV Les Misérables juga menggambarkan orang yang sakit TBC, banyak sekali. Tapi dia turun terus seiring dengan perbaikan sosioekonomi. Kemudian ini ada perang dunia. Perang dunia, kondisi ekonomi, kondisi sosial, memburuk, jadi kasus kematian akibat TB naik lagi. Kemudian turun lagi ya, perang dunia lagi, naik lagi sedikit. Tapi terus turun sampai akhirnya, obat TBC ditemukan di sini, baru dia turunnya lebih drastis. Terus sampai di sini mentok. Kita turun ya turun, cuman di negara-negara seperti Indonesia, India, di negara-negara Afrika, apalagi dengan ada HIV, itu belum beres-beres. Jadi obat tidak menjelaskan sepenuhnya kenapa kematian dan kasus TB menurun, tetapi sosial ekonomi juga ternyata nggak beres-beres juga, karena di negara-negara maju juga masih ada kok kasus TBC. Jadi ini masalah yang wicked gitu. Eee karena begitu kompleks, sebenarnya banyak tempat untuk kita meneliti, dan makanya kita nggak bisa satu orang itu meneliti semua aspek TBC-nya. Ada teman-teman yang meneliti, bakterinya, ada yang meneliti obat-obatnya. Kalau saya nggak sanggup meneliti yang susah-susah begitu, jadi saya yang sederhana aja yang, sifatnya apa ya, lebih ke sosial gitu. Eee Nah, apa yang pernah saya kerjakan ini mungkin sharing-sharing aja ya buat teman-teman. Jadi awalnya saya sebenarnya memang saya jadi dokter tapi nggak pernah pengen jadi dokter sebenarnya. Jadi, waktu masuk kedokteran ya udahlah kuliah kedokteran kan jarang ya dokter ya, jadi saya menganggap punya privilege sekolah dokter, saya lanjutkan tapi, di pertengahan perkuliahan saya lebih merasa tertarik ke kesehatan masyarakat. Karena lebih dinamis lah, saya nggak terlalu suka juga ternyata duduk di ruang praktek menunggu pasien keluar masuk ngobatin satu-satu juga ternyata bukan preferensi saya. Jadi saya senangnya, penelitian dan kesehatan masyarakat tapi juga punya hobi gitu terhadap penyakit infeksi. Awalnya saya ikut penelitian ya bukan meneliti, ikut penelitian tentang demam berdarah Denggi. Saya belajar epidemiologi lebih jauh, belajar modeling matematika, tapi juga saya tertarik dengan banyak metode. Saya tuh orangnya, apa ya, kalau haus ilmu kesannya sombong, tapi, eee, ya tertarik dengan hal-hal yang baru lah. Nggak suka ngulang-ngulang sesuatu tuh saya paling sebel. Jadi Fasya minta saya presentasi, ya saya nyiapin presentasi baru, saya nggak mau ngulang pakai presentasi yang lama. Saya nggak suka ngulang-ngulang sesuatu. Nah, waktu tahun 2015 kebetulan saya ditawari oleh, senior untuk bergabung di Tuberculosis Working Group di FK Unpad. Waktu itu namanya Tuberculosis Working Group. Sekarang Research Center for Care and Control of Infectious Diseases ya, RC3ID.
Boleh di-follow grupnya, masih IG-nya masih ada di TB Working Group dan ada di RC3ID Unpad. Nah, penelitian pertama yang saya terlibat di dalamnya adalah ini, yang di bawah ini. Nah, judulnya ACT4. Jadi ini adalah sebuah cluster randomized trial. Cluster randomized trial ini juga, maaf ya kalau terlalu jargonisme ini, eksperimen. Jadi penelitian yang sifatnya eksperimen. Kita tahu ya, mungkin teman-teman juga lebih tahu dari saya tentang eksperimen itu kan berbeda dengan penelitian yang sifatnya observasi. Dalam suatu eksperimen, kita memberikan perlakuan. Nah, kalau di kedokteran, standar paling tinggi kan evidence-based medicine. Evidence-based medicine itu berbasis bukti, dan buktinya itu nggak sembarangan juga. Diambilnya dari eksperimen yang kita klasifikasikan atau kita kelompokkan dalam kelompok randomized trial. Kalau randomized trial, biasanya yang diintervensi itu orang-orang. Satu orang dikasih intervensi. Kalau cluster randomized trial, ini yang diintervensinya itu dalam kelompok-kelompok. Nah, ini penelitian multicenter, ada 7 atau 8 negara. Kita di Indonesia mengintervensi di level puskesmas. Jadi, puskesmas kita datengin, kita kasih edukasi petugas TBC-nya, kita kasih metode pelaporan dan lain sebagainya. Tujuannya waktu itu adalah untuk meningkatkan orang atau anak ya, anak yang memulai pengobatan pencegahan tuberkulosis. Jadi tuberkulosis bisa dicegah nih, satu satu hal yang perlu garis bawahi di sini. Tuberkulosis bisa dicegah dengan obat juga. Nah, ini cukup menarik. Ini kerjasama dengan McGill University di Montreal. Selama berapa tahun ya? Cukup lama. Ini tahun 2015, 2016, mulai publikasinya 2021 nih, alhamdulillah di Lancet Public Health. Kita pokoknya menunjukkan di situ dengan intervensi programatik, sebenarnya kita bisa kok meningkatkan jumlah orang yang memulai pengobatan pencegahan tuberkulosis. Itu saya pertama kali meneliti tuberkulosis di situ. Kemudian, oke lah, karena udah mulai di tuberkulosis ya, kita ingin nyobain juga topik-topik yang lain. Nah, kebetulan waktu saya kuliah master di Atlanta tahun 2007, udah lama banget ya. Dosen saya tuh pernah, ini dosen promosi kesehatan. Dia menawarkan, ini dosen senior banget, dia nawarin ke kelas kami ya, ke kelas Promkes. Dia nawarin gini, kalian mau UAS atau mau project? Wah, kalau pilihannya antara ujian akhir semester dengan project, ya udah pasti pada milih project. Nah, kebetulan projectnya itu adalah sorry, ini ada dua hal sebenarnya. Di kelas itu saya mendengar tentang TB photo voice, yaitu metode kualitatif yang menggunakan menggunakan foto tapi diberikan kepada peserta. Jadi kepada orang-orang yang biasanya menjadi subjek ya, untuk mengambil foto-foto yang dia anggap bermakna tentang topik yang kita teliti ini. Jadi kemudian bukan hanya mengambil foto, terus dia harus memberikan narasi. Kenapa sih foto yang dia ambil itu punya makna khusus buat dia? Jadi ini dalam kategori participatory action research ya, yang melibatkan subjek sebagai peneliti sendiri. Jadi kita sendiri hanya memfasilitasi aja, silakan ambil foto, kemudian terangkan gitu ya. Ini tujuannya untuk memberi power sebenarnya kepada orang-orang yang biasanya hanya menjadi subjek, yang menjadi ya bahkan dalam tanda kutip objek ya, sebagai orang yang diteliti. Tapi enggak, ini kita minta mereka yang bilang apa sih yang harus kita tahu dari tuberkulosis. Jadi ini caranya, kita undang orang, kita cari pasien, kemudian petugas kesehatan, mantan pasien. Kita minta mereka mengambil foto dengan HP mereka atau dengan kamera mereka kalau mereka punya. Terus terangkan apa sih, kenapa kamu ambil foto ini gitu. Kemudian apa yang harus kita pelajari atau bisa kita pelajari dari apa yang kamu ambil di sini. Ini sangat menarik ya. Tapi kita belum terlalu serius waktu itu, karena sebenarnya ini alat advokasi untuk memberikan suara kepada orang-orang yang mengalami sendiri ya event atau fenomena yang kita teliti ini. Ini menarik.
tapi agak susah, dimengerti orang banyak gitu karena, eee, metodenya nggak terlalu konvensional dan saya pikir di Indonesia masih sangat jarang orang yang mengerjakan. Dan itulah ini ya, tantangan jadi seorang peneliti, antara balancing antara yang menarik dengan yang penting gitu. Eee, kita tuh punya ketertarikan banyak, tapi sebenarnya mungkin nggak semuanya penting untuk diteliti, cuman ya kalau kita kalau kita baca tesis atau skripsi itu kan banyak sekali, oleh karenanya peneliti tertarik gitu. Oke lah tertarik, tapi penting nggak sih sebenarnya? Karena menurut saya sih ya yang menarik itu dan penting itu nggak semuanya beririsan. Jadi yang saya mau adalah yang menarik, supaya ya engaging kan, tapi yang dunia perlukan itu kan yang penting. Nah kalau kita submit ke jurnal yang dicari itu yang menarik dan penting. Ada joke-nya gini, "Ini maaf jurnal apa artikel Anda kami tolak." Karena sebenarnya kami melihat artikelnya menarik dan penting. Cuma yang menarik nggak penting dan yang penting nggak menarik. Jadi kami belum bisa mempublikasikan artikel saudara di jurnal kami. Oke, untuk yang Photo Voice ini kami bikin satu pameran virtual. Ini ada video YouTube-nya, tapi sebenarnya aslinya kami bikin website, di mana orang bisa berkunjung ke sana dan menonton pamerannya di website. Ini kami dibantu nih oleh satu developer website juga, mereka pro bono, menyediakan platform untuk pameran, online nih. Sebenarnya kalau ada waktu saya bisa tunjukkan YouTube-nya. Oke, ini ada chat apa ya? Oke, oh terima kasih, ternyata ada yang tertarik foto voice. Cuma belum dipublikasi karena saya sendiri bingung mau nulis apa setelah dianalisis itu ya, tapi insya Allah ini masih dihitung hutang, nanti saya akan publikasi juga. Oke, kemudian nah ini, tadi lanjutan yang tadi ya, kami kan ditawari, ini sama dosen waktu master itu, mau ujian akhir atau mau project? Ya udah kita milih project lah ya, kan males kan belajar buat ujian akhir, belum tentu lulus gitu kan. Terus ya udah projeknya apa? Waktu itu dosen saya itu didatangi oleh kepala puskesmas lah ya, jadi direktur, sebuah vaskes primer, yang mengeluh gitu. Ini saya dapat keluhan pasien itu bilang, katanya front desk saya itu ya nggak ramah, ya, eee, nggak prosedural, maksudnya nggak prosedural itu, apa, kayaknya nggak ada SOP gitu, soal soal pendaftarannya, soal bayarnya, kayak gitu. Terus, "Saya ingin ini dong, saya ingin bantuan untuk diteliti." Nah, sama dosen saya, "Ya udah kita bikin aja ya, mystery shopper." Jadi mystery shopper ini pasti kalau teman-teman yang ada di bisnis mungkin pernah mendengar ya, mystery shopper ya, orang pura-pura belanja padahal dia meneliti gitu, atau mengambil data. Nah, ini juga waktu itu jadi kami kerjakan, mystery shopper-nya adalah kami-kami sendiri, mahasiswa-mahasiswa. Jadi ada yang punya anak, bawa anaknya pura-pura mau daftar berobat, untuk anak gitu. Ada yang pura-pura nggak punya uang, udah gitu, tapi nggak punya asuransi, kemudian kita ingin menangkap respon dari front desk. Nah, kebetulan, beberapa tahun yang lalu ini grup kami, ini ada foto bos saya, Dokter Bakti Ali Syahbana, mendapatkan funding dari, USAID. Kemudian kami berdiskusi, ternyata satu hal yang belum banyak kita ketahui di Indonesia adalah sebenarnya dokter itu, dokter khususnya dokter praktek swasta ya, yang praktek-praktek sendirian itu bukan di rumah sakit, itu ngerjain apa sih kalau ketemu pasien TBC? Kita bisa wawancara, kita bisa, tanya mereka, tapi kalau ditanya sih kemungkinan besar si dokter itu bisa jawab gitu. "Dok, kalau pasien batuk kayak gini-gini," atau misalnya, "Dok, gejala TBC apa?" Kemungkinan besar 100% dokter di Indonesia bisa jawab gejala TBC apa. Kemudian mau diapain? "Oh, diperiksanya gini gini gini." Kalau ditanya kemungkinan besar tahu, karena itu materi kuliah gitu kan ya. Eee, cuma tapi belum tentu itu yang dikerjakan si dokter. Ya samalah, kita tahu merokok itu berbahaya, tapi banyak orang yang merokok. Satu cara untuk mengetahui apa yang si dokter ini kerjakan, ya kita pakai mystery shopper tadi. Dalam istilah medis ini sering kita pakai standardized patient. Ini biasanya kalau di kampus kedokteran untuk ujian. Jadi kita punya, aktor-aktor dan aktris-aktris yang
berpengalaman dan sangat terlatih gitu, kita kasih petunjuk, "Mbak, Mas, sekarang latihan jadi pasien patah tulang," gitu ya. Kemudian si mahasiswa itu memeriksa pasien itu, terus kalau dipegang sedikit, "Aduh sakit," ya, gitu ya. Jadi kita punya nih di FK Unpad kita menggunakan standardized patient untuk menguji pasien, maaf maaf, menguji mahasiswa, menguji calon dokter. Nah, kita pakai juga nih mereka, kita minta tolong untuk menguji dokter betulan. Jadi kita latih teman-teman aktor ini untuk memperagakan pasien TBC, terus kita kirim ke dokter-dokter di Kota Bandung. Nah, ini, yang menarik sekali ya. Jadi ternyata ya pedoman yang ada itu nggak sesuai dengan praktek, atau sebaliknya ya, praktek itu nggak sesuai dengan pedoman yang ada. Cuma pertanyaannya, siapa yang salah ya? Atau ada yang salah nggak sih? Apakah dokternya salah nggak mengikuti pedoman? Atau pedoman yang kurang responsif terhadap konteks praktek dokter? Misalnya begini, kebanyakan dokter praktek kalau kalau di pedoman itu orang yang diduga TBC mestinya disuruh periksa dahak, gitu kan. Tapi kalau dokter itu ternyata lebih suka periksa ronsen. Nah, kalau kita bilang, "Oh, nggak sesuai dengan pedoman itu." Tapi kalau kita tanya dokternya ya, kita nggak nanya dokternya sih, waktu ini kan pura-pura jadi pasiennya, masa dia nanya, "Dok, kenapa saya di ini?" Nanti kan pas dokternya curiga. Eee, ya mungkin karena kalau diperiksa dahak, satu, pasiennya mungkin belum tentu mau, nggak semuanya bisa ngeluarin dahak. Udah gitu mungkin, hasilnya juga lebih lama keluarnya, kalau kalau ronsen bisa lebih cepat. Jadi, dan si dokter juga kalau pakai ronsen, dia bisa ngelihat hal-hal lain yang mungkin bukan TBC gitu. Jadi kalau cuman periksa dahak, kan yang ketahuan TBC atau enggak. Tapi kalau di ronsen, dia bisa bilang, "Oh, ini TBC kelihatannya ya." Atau bisa bilang, "Kayaknya ini bukan TBC, ini something else." Atau dia bisa bilang juga, "Ini kayaknya nggak ada apa-apa." Jadi, memang nggak sesuai, tapi mungkin bukan masalah ada yang tidak patuh, tapi mungkin memang tidak, ya konteksnya aja, yang pedoman itu terlalu spesifik ya, lebih terlalu spesifik dibandingkan konteks praktek dokter yang, lebih luas dan lebih, ya, multitude of factors lah yang harus dipikirkan seorang dokter. Tapi ini menarik banget. Ini kebetulan banget ini adalah topik yang interesting buat saya dan juga important. Karena kita banyak yang belum kita ketahui tentang praktek dokter sebenarnya. Dan ini di sini ya, teman-teman, ini kita dibantu sama Dinas Kesehatan dengan baik sekali mereka memfasilitasi. Kami bantu deh keluarin, hasil laboratoriumnya. Ini aspal nih lah hasil labnya. Jadi benar-benar dikeluarin oleh Labkesda, sesuai dengan permintaan kita. Ada yang positif, ada yang negatif gitu. Nanti ini ditunjukin ke dokternya. "Dok, ini positif." Oh, kalau positif dikasih obat atau dikasih apa gitu kan. Ini alhamdulillah ini menarik banget. Nah, yang terakhir, maaf ada 2 lagi tapi ini saya singkat aja ya. Ini juga yang sekarang saya sedang lakukan adalah sedang analisis adalah intervensi kepada dokter untuk melaporkan kasus-kasus tuberkulosis yang dia temukan. Memang temuan dari survei beberapa tahun lalu itu kalau dokter praktek swasta hampir nggak pernah melaporkan, kasus tuberkulosis yang dia temukan ke program nasional. Tapi nggak aneh juga sebenarnya karena kewajiban lapor kasus tuberkulosis ini diterapkan sejak tahun permulaannya ya, tahun 1894 di New York oleh Herman Biggs. Herman Biggs itu apa ya? Dia tuh seorang ya Kadinkes lah, Kadinkes New York. Dan dokter pada nggak mau lapor waktu itu. Wah, nggak mau, kita nggak siap. Ini aneh banget kebijakannya. Terlalu berlebihan itu. Itu zaman dulu. Kalau sekarang alasannya lebih banyak mungkin ya, lebih sulit, kemudian ya nggak praktis juga. Jadi kita bikin eksperimen, kita membuat satu paket intervensi, kita buat aplikasi untuk melapor, kemudian kita kasih edukasi, dan untuk edukasi juga kita, mencoba pendekatan yang jarang dilakukan. Biasanya kalau edukasi dokter kan seminar ya, seminar besar diundang, ke satu aula gitu, ke hotel, udah gitu kita ajarin. Ya kita kita kerjakan itu juga untuk memulai, rangkaian intervensinya. Tetapi yang kami lakukan lebih banyak adalah pendekatan marketing, seperti apa namanya, detailers ya, jadi medical detailing. Jadi, pengajarnya itu mendatangi praktek dokter. Kalau teman-teman pasti tahu atau pernah dengar ya,
Kalau dokter itu suka didatangi oleh detailer obat, jadi oleh tukang obat yang mendatangi dokter untuk memberitahu bahwa dok ini ada obat baru dok, namanya ini indikasinya begini begini. Itu dokter tuh didatangin tuh. Suka ngantri di depan praktek dokter itu detailer obat untuk menjelaskan obat-obat baru yang ya diharapkan bisa diresepkan oleh dokternya. Nah, kita menggunakan metode itu, detailing. Jadi pengajarnya datang ke dokter, udah gitu menunjukkan materi tentang tuberkulosis. Dok, TBC itu sekarang gini gini gini, rekomendasinya gini gini gini, diharapkan gini gini gini. Kita datangin satu persatu, mungkin sekitar setengah jam lah satu kali ketemu ya, didatengin 2 minggu sekali, berapa kali pertemuan. Kemudian kita ingin lihat apakah dia dokter-dokter ini lebih mau melaporkan. Oke, yang terakhir nih teman-teman ya. Sorry, saya sorry ya Fasya. Ini nggak ada peringatan waktu, jadi saya nggak menganggap saya overtime. Nah, yang terakhir nih saya juga baru sedang mulai, jadi masih ongoing. Ini juga lagi-lagi nih interest dengan importance ya. Tapi mostly saya melakukan, saya nggak tahu, saya nggak bilang please contoh saya gitu nggak ya, belum tentu, mungkin sebaiknya jangan mencontoh saya juga bisa jadi begitu ya. Kebanyakan penelitian yang saya kerjakan itu sebenarnya karena saya tertarik aja dengan entah metodenya atau topiknya. Importance-nya moga-moga important, atau saya bisa coba justifikasi bahwa ini important kok, tapi mostly karena saya tertarik. Yang terakhir ini adalah discrete choice experiment namanya. Mmm, mungkin kalau istilahnya nggak usah dijelaskan terlalu banyak ya. Intinya sih, inilah langsung aja gambarnya ke sebelah kanan ini HP ini. Jadi discrete choice experiment itu untuk mengukur preferensi seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Yang gampangnya misalnya TV, kalau teman-teman mau jualan TV, terus lagi mikir ya enaknya jual TV yang kayak gimana, yang laku itu TV yang kayak gimana sih? Dan dalam memikirkan produk itu kita punya trade off gitu. Kita harus membuat trade off antara layarnya dibesarin atau resolusinya ditinggiin atau suaranya itu dibagusin gitu, surround systemnya. Kalau semuanya dibagusin harganya mahal banget, kemungkinan yang dibeli sedikit. Biar optimal kayak gimana ya? Apakah mendingan layarnya kecil resolusinya tinggi atau layarnya besar resolusinya lebih rendah atau gimana? Nah, ini metode yang bisa dipakai untuk mengukur preferensi itu, discrete choice experiment. Nah, dalam hal ini yang saya ukur adalah kalau ada satu sistem pelaporan tuberkulosis, yang seperti apa yang kira-kira akan meningkatkan kemauan dokter untuk melapor. Apakah kalau waktunya ditambah, kalau apa ya, yang harus dilaporkannya lebih banyak variabelnya ya nama, alamat, diagnosis dan seterusnya. Kemungkinan besar kan makin berkurang ya kemauan melapornya, kan beban kerjanya makin tinggi. Tapi kalau itu supaya dia tetap mau, kira-kira apa yang harus kita naikin? Apakah dikasih insentifnya lebih tinggi gitu? Setinggi apa kalau mau dikasih? Jadi mungkin istilahnya bolehlah kita ngasih pelaporan yang perlu waktu 15 menit, dia akan isi kok selama kita kasih uang per kasusnya Rp100.000. Kira-kira gitulah hasil yang saya ingin coba dapatkan itu. Nah, ini cuman memang masih agak jarang dipakai juga saya pikir ya di Indonesia nih. Discrete choice experiment apalagi di bidang kesehatan. eh, yang sebenarnya menurut saya bisa bermanfaat sekali untuk mengukur preferensi secara lebih objektif dibandingkan dengan misalnya wawancara kualitatif ya. Kita bisa tanya sih ke dokter, "Dok, dokter pengennya yang kayak gimana?" gitu. Kita catat, kita kumpulkan. Atau survei contingent valuation juga lebih sederhana tapi udah mirip-mirip ini. Jadi ini lagi-lagi menurut saya menarik. Ini pertanyaannya nanti diulang-ulang sampai 18 kali atau berapa belas kali ya. Diganti-ganti kombinasinya, pilih-pilih. Jadi harus agak mikir si pesertanya, tetapi bisa dibuat menarik. Ini bisa dikasih gambar segala macam kalau mau ya. Oke, jadi penutup teman-teman, ini banyaknya cerita tentang riset saya. Memang kalau dibandingkan dengan penelitian tentang vaksin gitu, tentang obat, mungkin impact-nya tidak akan sebesar itu ya. Walaupun saya bisa berargumen bahwa kita juga memerlukan, dukungan pengetahuan dari penelitian-penelitian sosial ini untuk
bisa mensukseskan hasil-hasil atau produk-produk yang sifatnya lebih terapeutik atau pencegahan seperti vaksin. Karena kalau vaksin misalnya, vaksin pertanyaannya orang mau nggak divaksin? Anak-anak, ibu-ibu mau nggak anaknya divaksin? Apa yang membuat ibu-ibu mau anaknya divaksin? Nah ini kan bisa dijawab dengan penelitian seperti discrete choice experiment ya. Kemudian kalau obat-obatan itu, apa yang menyebabkan orang-orang mau berobat atau tidak mau berobat? Dan ini semua sebenarnya tidak hanya masalah obat dan bakterinya, tetapi kita sebenarnya kan ngurusin orang. Jadi kita juga perlu pengetahuan tentang orang dan lingkungannya, supaya orang ini bisa ya ditemukan, didiagnosis, diobati, dan berobat sampai sembuh. Jadi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang tuberkulosis. Dan sayangnya mungkin kalau dibandingkan COVID ya, COVID itu 1 tahun ada, 2 tahun ada, itu tiba-tiba kita udah lihat, banyak banget vaksin. 3 tahun kita sekarang, saya udah nggak tahu udah ada berapa puluh vaksin COVID yang ada di dunia sekarang. Kalau TBC ya cuma satu dari dulu, dari tahun 1800 berapa itu baru BCG aja. Kok bisa begitu ya? Padahal ilmunya mestinya sudah lebih berkembang. Tapi ternyata memang lebih sulit bikin vaksin TBC itu. Dan kedua mungkin ya, atau saya pikir benar sih, sumber daya yang dituangkan ke dalam penelitian itu yang nggak sebanyak COVID kemarin. Salah satunya mungkin asumsi saya ya tuberkulosis tadi banyaknya di mana? Banyaknya kan di negara-negara Asia, negara-negara Afrika gitu, yang nggak punya duit buat meneliti itu. Coba banyaknya di Amerika, banyaknya di Eropa gitu, pasti duitnya juga banyak untuk meneliti tuberkulosis. Ini masalah inequity dalam global health, jadi masalah sosial yang ya beyond health sendiri ya. Nah tentunya penelitian ini akan mendorong ya frontier pengetahuan tuh lebih jauh lagi. Seberapa jauh? Ya tergantung penelitiannya sih, tapi kalau level-level PhD kayak saya ya segini nih, nah gitu. Dikit banget. Jadi kalau masalah utamanya gede banget, PhD udah syukur lah bisa bikin a very small dent di situ. Moga-moga bermanfaat, tapi tentunya yang paling penting kan bermanfaat buat penelitinya dapat gelar PhD dulu gitu ya. Oke, saya tutup dulu, mungkin saya kembalikan ke Fasya. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, tadi tuh memang overtime kan, so aku kayak, "Lanjut aja Kang, seru Kang, lanjut aja." Jadi kayak, "Udah nggak Saya apa-apa." udah hampir sejam ngomong, ya ampun Fasya. Nggak sejam, nggak sejam, tapi jujur aku kayak, "Wah seru seru seru, lanjut lanjut lanjut," gitu kan. Dan, aku harap juga teman-teman di sini makin tergugah dan mendengar banyak hal, jadi kita bisa diskusinya lebih seru. Terus aku jujur bingung banget tadi mau nangis atau mau ketawa, kita nomor 2 karena nomor satunya masih ada India. Jadi kalau misalkan Indianya, nggak ini kita bisa nomor 1 gitu ya. Oke teman-teman, aku langsung aja buka sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan nih yang mau tanya boleh raise hand atau, langsung ditulis di kolom chat. Oke oke. Kalau nggak Nggak ada ya? juga nggak apa-apa ya, kita bisa tutup. Nggak. Enggak dong. Enggak dong. Tapi mungkin kalau gitu aku ada pertanyaan sih, Kang. Jadi, ini sebenarnya kalau misalkan tadi kan sempat dibilang ya kalau tuberkulosis tuh bisa dicegah sebenarnya dan, ada dari kecil ya sebenarnya kalau misalkan dari kecil tuh udah bisa kasih obat dan segala macam, bener nggak ya tadi, kedengeran dari aku? Ya kurang lebih begitulah, Hmm. bisa Oke. dicegah. Oke, nah tapi kalau misalkan nih Kang, waktu kecil pernah kena tuberkulosis, apakah sebenarnya bisa sembuh total ketika dewasa, dan setelah diobatin gitu? Atau sebenarnya masih ada trace yang, bisa kambuh lagi kah, atau gimana sih sebenarnya? Oke, makasih Fasya. Ini juga very interesting dan sebenarnya masih evolving ya pengetahuan kita. Eh, kita selalu bilang sebenarnya kebanyakan orang Indonesia lah khususnya ya, itu sudah pernah terinfeksi. Jadi kalau TBC itu ada infeksi. Infeksi itu bakterinya masuk ya ke dalam tubuh. Nah, kemudian orang yang infeksi ini belum tentu sakit. Bakterinya ada tapi dia sehat-sehat aja. Ini kita sebut infeksi laten biasanya.
Kemudian infeksi yang laten ini bisa menjadi aktif. Kemudian orangnya tampak sakit dan bergejala, batuk, panas itu. Ini orang yang sakit tuberkulosis. Nah, eh, biasanya orang itu sakit tidak lama setelah dia terinfeksi. Tidak lama tuh hitungannya sih sebenarnya agak lama juga ya, sampai 2 tahun lah. Jadi kebanyakan kasus TBC itu, orang sakit TBC itu muncul 2 tahun pertama setelah dia terinfeksi. Kalau dia diobati, orang yang sakit nih ya, yang sakit ini dia bisa sembuh sendiri sebenarnya, bisa juga, tapi kecil banget lah, sedikit banget, beberapa persen aja. Kalau dia diobati, dia bisa sembuh, tapi ada orang-orang juga yang tidak sembuh total. Yang nggak sembuh total ini dia kemudian bisa reaktivasi. Cuman ini masalah probabilitas ya, masalah probabilitas. Jadi ada yang sembuh total, ada yang reaktivasi. Jadi perjalanan penyakitnya memang agak rumit dan kebetulan baru banget. Silakan teman-teman boleh deh lihat ada di Lancet atau di New England Medicine kemarin baru keluar tentang perjalanan penyakit TBC baru banget. Jadi kita penyakit udah ribuan tahun aja masih ada aja yang sebenarnya kita anggap tadinya kita udah tahu gitu, ternyata masih belum tahu. Nah, untuk anak-anak biasanya jadi gini, kalau kita terinfeksi kan nggak langsung sakit ya. Ada yang nggak langsung sakit, tapi kita bisa tahu nih tanda-tanda orang terinfeksi TBC di tes Mantoux lah atau sekarang pakai IGRA gitu. Orang-orang yang seperti ini bisa kita kasih obat. Kita kasih obat, obatnya nggak sebanyak obat TBC yang orang sakit, dan diharapkan kita bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang sedang tidak aktif itu. Jadi ya bisa kita cegah. Nah, tadi pertanyaannya terjawab nggak ya, Sya? Terjawab Kang, tapi kalau misalkan dia apa anak kecil terus diobatin, terus nanti pas besarnya itu Oh, kemungkinan masih kecil ada lagi. trace atau enggak? Ya itu tadi. Kebanyakan sih sembuh, hilang. Tapi orang, jadi begini, TBC itu enggak seperti, apa ya, eh sakit apa ya, cacar air deh, varicella itu kan biasanya kebanyakan orang, hampir semua orang kena dan nggak pernah kena lagi gitu. Karena ada kekebalan yang cukup lama lah sampai seumur hidup, sebagian besar seumur hidup kecuali sakit berat lah. Jadi dia nggak, jadi dia bisa sakit. Tapi TBC enggak. Jadi orang sakit TBC bisa sakit TBC lagi. Nah, yang agak susah ini kalau bisa seseorang sakit TBC sekarang nih misalnya, udah gitu 5 tahun lagi dia sakit TBC lagi. Ini pertanyaannya dia gara-gara yang kemarin belum sembuh bener gitu, udah gitu aktif lagi, atau dia ketularan baru? Itu susah ditentukan. Bisa sih sekarang dengan modalitas molekuler ya, kita teliti sequencing genom gitu kan. Tetapi ya yang benar aja, masa ada pasien datang ke mana gitu ke lembaga Eijkman, oh dok ini saya tolong di sequence oh, gitu kan susah ya. Jadi tapi ya itu kita nggak bisa ngebedain. Practically susah lah membedakan itu. Oke, nah ini udah muncul nih pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Banyak banget ya. Waduh, ini kebanyakan. Langsung. Hai. Oke, kita langsung dari pertanyaan pertama aja. Bagaimana meminimalisir dampak pandemi COVID-19 terhadap penanggulangan TB? Satu-satu aja ya kita jawab. Ya sekarang COVID-nya udah bisa dibilang udah lewat ya. Jadi dan waktu itu not much we could do karena ya prioritas lah. Prioritinya kita mencegah COVID menyebar lebih jauh. Cuma memang efek sampingnya puskesmas ditutup, ya, rumah sakit ditutup. Bukan ditutup, tapi dibatasi banget. Jadi kalau nggak sakit-sakit banget, nggak usah ke puskesmas. Kalau nggak sakit-sakit banget, nggak usah ke dokter. Memang akibatnya, menurut proyeksi WHO yang terbaru, memang kasus TB itu meningkat. Karena ya itu tadi, pelayanan kesehatannya lebih terbatas ya. Walaupun kita mikirkan, oh kan orang nggak kemana-mana ya. Orang nggak kemana-mana, sakit TB-nya berkurang dong penularannya. Ya nggak kemana-mana sih benar, cuma kan tetap di rumah itu jadi lebih sering ketemu gitu kan ya. Ya yang lebih sering ketularan sebenarnya orang yang tinggal di dalam rumah yang sama gitu. Nah udah gitu nggak berobat, jadi sebenarnya net efeknya TB-nya naik. Gimana meminimalisir? Ya sekarang kita harus lebih jor-joran mencari kasusnya. Karena kasusnya naik loh. Sebelumnya kita diperkirakan 800 ribuan, sekarang udah mendekati 1 juta. Padahal di tahun-tahun sebelum COVID itu kita turun terus. Walaupun cuma 1% lah setahun gitu ya. Tapi ya ini naik.
Ya udah sekarang pemerintah, saya dengar terakhir di sini ada bos saya juga nih, mantan bos, Mbak Sekar, nggak tahu nih di Kemenkes lagi ngerjain apa. Jadi ada active case finding, ada apapun banyak banget gitu. Ya mau nggak mau kita harus jor-joran nyari lebih banyak kasus. Kemudian ya tadi juga pengobatan pencegahan kalau benar-benar diperlukan yang kita maaf, untuk orang-orang yang harus diberikan pengobatan pencegahan ya kita kasih pengobatan pencegahannya. Riset juga jangan ketinggalan. Sekarang riset vaksin mulai menarik ya, mulai menarik funder lah, donor. Nah itu kita coba harus kerjakan juga. Pokoknya segala macam harus dikerjain deh. Tinggal masalahnya duitnya ada nggak itu. Itu yang paling susah. Apalagi mandatory spending kan dihapuskan ya. Wah, ini yang tapi itu masalah untuk lain hari deh. Oke, kan kompleks tadi ya Kang ya, sangat Kompleks kompleks multidimensional. banget, Jadi, kompleks banget. oke. Wicked wicked ini. Wicked, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Google Form. Hal apa aja yang bisa diadopsi dari pengendalian COVID-19 untuk penanggulangan TB saat ini? Ya sebenarnya bagus banget ada hikmahnya ya COVID-19 itu karena kita belajar banyak tentang kita tuh dalam arti masyarakat luas belajar banyak tentang pengendalian penyakit menular. Sebenarnya kalau kita lihat prinsip-prinsipnya sama juga. Dulu kan COVID terkenal banget 3T ya. Testing, tracing, sama treatment gitu kan ya. Oh, Pak Menteri senang banget nih. Oh, TBC sama aja ya 3T. Ya udah 3T. Ada semua orang udah ngerti TBC 3T. Sama juga sih. Kita bisa belajar bahwa penting banget dengan 3T itu kita bisa menekan penularan. Di TBC kita satu obatin dulu. Kalau ya syaratnya ngobatin kan kita harus menemukan dulu ya. Jadi testing. Jadi orang yang bergejala kita tes, masalahnya tesnya ada nggak? Sama waktu COVID juga masalahnya tesnya ada nggak? Kalau COVID enak ada rapid test. Walaupun kualitasnya ya tidak sebagus PCR, tapi harganya terjangkau, lebih terjangkau, dan dia bisa cepat, 90 menit keluar hasilnya. TBC belum ada. TBC udah ada expert, gene expert yang bisa teorinya sih 2 jam. Kalau nggak ngantri, tapi kan pasiennya ngantri, petugasnya ngerjain yang lain, ya keluarnya 2 hari juga. Jadi kita belum TBC sayangnya testingnya tuh belum semaju se-COVID gitu ya. Nah, kalau udah testing kita obatin. Ngobatinnya juga nggak semudah COVID. COVID juga nggak mudah sih. Cuman COVID kan viral ya, jadi self-limiting lah. Kalau nggak sembuh meninggal. Tapi kalau obatnya juga ada antivirus. Kemudian tracing juga perlu. Jadi kalau ada orang sakit TBC, kita cari kontak-kontaknya. Kita tes mereka sakit atau enggak, atau kena TBC laten tadi. Kalau TBC laten, bisa kita kasih obat pencegahan. Prinsipnya sama kok. Dan yang jelas satu lagi ya, COVID itu bisa bisa akhirnya beres dengan menurut saya relatif baik lah. Itu karena semua orang ngerjain. Bukan cuman di Kemkes bahkan nggak ada subdirektorat COVID. Nggak ada. Kalau TBC itu ada subdirektorat TBC. Tapi ya gitu, nggak ada subdirektorat COVID, tapi semua Kemkes ngerjain, bahkan nggak cuma Kemkes. Kementerian Dalam Negeri ngerjain, Kementerian Sosial ngerjain. Wah, pokoknya pengendalian COVID waktu itu. Ternyata biasanya bisa nggak kayak begitu. Uangnya banyak dari mana. Tiba-tiba pengeluaran kita untuk kesehatan tuh naik tuh, Fasya, waktu COVID. Karena semuanya buat COVID gitu. Tapi buat TBC bisa nggak kayak begitu. Itu yang kita bisa pelajari. Oke. Sorry nih, kayaknya tadi sinyalku putus-putus. Tapi sekarang aman nggak, Kang Panji? Saya sih aman, ngedengar Fasya aman. Mungkin Oke, sinyal sip. saya juga. Sinyal kita mungkin. Karena sinyal kita di satu WiFi yang sama ya, Kang ya. Jadi, oke. Mungkin aku lanjut aja Iya, ke pertanyaan berikutnya nih. Apakah untuk case TBC ekstera paru, CNSGU dan ekstra lain-lain, paru. ekstra paru, dapat menular melalui airborne? Apakah perlu kontak erat serumah juga harus diperiksa? Jika iya, berapa estimasi waktu maksimal
untuk KA serumah diperiksa? Dan apakah perlu Waduh, dilakukan ini teknis banget ya. Waduh, waduh, ini untuk mencegah dan siapa mengurangi yang nanya penularan nih? dengan kontak serumah? Kita tracing nih, ini siapa yang nanya ini? Iya, jadi TBC ekstra paru. Jadi TBC, kuman TBC itu bisa menyerang semua organ dalam di tubuh kita, kecuali gigi palsu kayaknya nggak bisa ke infeksi TBC ya. Eh, tapi yang menular itu yang dari paru-paru, karena dia kan menularnya lewat udara ya, airborne tadi ya. Jadi kalau yang di luar paru-paru dia nggak menular sebenarnya. Tetapi kita harus curiga semua orang yang TBC dimanapun, apakah di tulang, apakah di usus, apakah di saraf pusat, kita harus curiga dulu bahwa jangan-jangan dia punya TBC paru. Nah, kalau dia punya TBC paru, berarti dia bisa menularkan kan itu. Untuk kontak eratnya ya kalau saya pikir ya, kalau murni ekstra paru, kita nggak mencari kontak erat yang ketularan dia. Tapi kalau kita harus curiga juga, dia ketularan dari mana ini orang sakit TBC ya. Walaupun dia TBC-nya di tempat lain, bukan di paru-paru. Jangan-jangan kontak serumahnya ada yang TBC dan menulari dia gitu kan ya. Jadi kita perlu cari. Ini sama dengan TBC anak. Di TBC anak, jadi ini KE itu kontak erat nih. Eh, kalau kalau orang dewasa sakit TBC, kita cari kontak eratnya, kita cari ada yang ketularan nggak gitu. Karena orang dewasa lebih menular. Tapi kalau anak kecil, kita cari kontak eratnya, kita nyari siapa yang nularin anak ini gitu. Karena anak kecil itu nggak terlalu menular, dia batuknya nggak terlalu efektif. Jadi kumannya nggak terlalu banyak keluar. Nah, saya pikir itu nggak pernah mengamati isu TBC ekstra paru, tapi menurut saya kalau kita cari ya kontak erat yang menulari dia. Dalam kasus TBC paru aja ya, kontak erat itu ya kita cari sesegera mungkin. Begitu kita nemu kasusnya, kita cari kontak eratnya. Karena apa? Ya tadi penularan itu memang paling cepat, paling banyak terjadi di awal-awal, orang itu banyak sakit setelah dia tidak lama setelah dia terinfeksi. Jadi kita harus cari cepat-cepat supaya kalau dia terinfeksi dia nggak sampai sakit. Dan supaya kalau dia sakit ya dia nggak menularkan lebih jauh lagi ke orang lain gitu. Jadi sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda lah. Jangan ada maksimal. Jadi kalau udah kelewat seminggu ya udah, ya cari aja kalau kelewat. Karena TBC beda dengan COVID. Kalau COVID sebulan udah sembuh, pasiennya udah nggak menular. Oke. Sebenarnya ini banyak banget istilah yang aku nggak paham, tapi terima kasih Kang Panji sudah dijelaskan dan aku rasa juga mungkin teman-teman di sini ada yang sama awamnya sama aku. Jadi kita senang banget dijelasin lagi seperti apa. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana untuk mengatasi kejenuhan dalam pengobatan pada pasien TB? Nah, ini repot ini. Karena ya kalau ada 1.000 pasien ya ada 1.000 cara mungkin ya untuk mengatasi kejenuhannya. Memang salah satunya itu yang selalu dipromosikan kan adalah adanya pengawas menelan obat ya. Pengawas menelan obat, PMO, yang sebenarnya fungsinya bukan memaksa orang minum obat setiap hari, tetapi justru lebih ke arah memberi motivasi. Jadi kalau ada sih di juknis PMO itu, pengawas menelan obat itu, dia harus orang yang dekat, dipercaya gitu kan ya. Bukan orang yang galak dan ditakuti, bukan PMO tuh. Jadi eh, saya nggak bisa ngejawab caranya gimana, tapi ya harus ditanya. Kalau dia bosen, ya gimana caranya sih biar semangat lagi. Dan eh, sebenarnya kalau menurut saya sih nggak terlalu banyak masalah kalau si pasiennya tidak mengalami efek samping ya. Memang bosen sih, cuman minum obat kan sebenarnya cuman 5 detik ya, blok selesai kan ya. Cuman kok yang bikin capek itu karena dipikirin kok lama banget. Dulu anak eh, saya bawa ke Amerika ya waktu dia umur 3 tahun. Jadi bawa ke Amerika 3 tahun, di sana pemeriksaan anak sehat biasa di bawah screening. Jadi
ronsen, kemudian di Mantux ya, divaksin. Nah, ternyata Mantux itu tes kulitnya positif. Jadi besar berapa milimeter, 12 milimeter atau berapa. Terus kata dokternya, wah ini kayaknya TBC laten. Jadi terinfeksi TBC, walaupun nggak sakit. Kita rekomendasinya adalah diobati pengobatan pencegahan. Ini udah lama ya, tahun berapa, 2011 mungkin ya. Rekomendasinya adalah pengobatan pencegahan minum INH, satu obat aja, selama 9 bulan. Di Amerika rekomendasinya 9 bulan. Di Indonesia 6 bulan. Di Amerika 9 bulan. Harus sampai selesai. Jadi ya kalau dipikirin, aduh harus minum obat ya bosen. Tapi kan ya udahlah, nggak usah dipikirin lah, minum aja. Ya selesai juga kok 9 bulan. Ya ini banyak triknya lah, dan mungkin saya bukan ahlinya justru untuk mengatasi kebosanan. Saya sendiri aja suka jenuh gitu ya. Kang Panji aja maunya beda-beda ya Kang ya. Iya, tapi kan saya nggak bisa merekomendasikan, oh nonton Netflix aja, minum obatnya sambil nonton Netflix. Kayaknya beda. Oke, oke. Kang Panji, kita ada pertanyaan nih dari teman-teman yang hadir malam ini. Ada dari Jonathan Billy. Punten Kang, kemarin ada pendapat yang bilang kalau bakteri TB ini endemik atau emang rumahnya ada di Indonesia. Jadi eradikasi TB kayak almost Nah, impossible gitu. Kalau menurut Kang Panji gimana? Nuhun Kang. Sama sekalian satu lagi, kira-kira isu melonjaknya kasus ceftriaxone di Indonesia ini bakal seberapa keras ya dampaknya ke peningkatan kasus TB, terutama yang MDR? sorry, yang kedua ini saya bahkan baru dengar, jadi saya skip ya. Saya harus Google dulu. Kasus apa ya? Interesting. Saya maaf kan Dunedin, kita di Dunedin ya Fasya ya. Jadi Dunedin itu penduduknya 120.000 ya. Eh ya seperberapanya Jakarta yang 12 juta. Jadi agak-agak kudet gitu di sini, agak-agak kurang update. Jauh banget lagi di selatan. Jadi kalau berita dari Indonesia kayaknya nyampe ke sininya 2 bulan. Jadi sorry banget ya, saya baru dengar, saya cek lagi ya. Oke, tapi kalau masalah bisa nggak sih TB eradikasi? Kalau eradikasi mungkin terlalu sulit ya. Jadi ya ini juga masalah istilah nih, eradikasi, eliminasi. Kalau eradikasi itu benar-benar nggak ada, punah. Mammoth itu udah dieradikasi, mammoth eradikasi karena udah nggak ada lagi barangnya, makhluknya udah nggak ada lagi. Jadi kalau TBC dieradikasi berarti kumannya udah nggak ada lagi. Kita targetnya eliminasi, yang masih ada tapi dikit lah gitu. Jadi nggak jadi masalah kesehatan masyarakat. Mungkin nggak ya? Ya kalau kita jawab mungkin nggak ya, ya mungkin aja gitu. Cuman seberapa sulit? Memang saya sih pada posisi yang menganggap sulit banget lah, sulit banget. Tapi bukannya nggak mungkin ya. Karena tadi kita lihat wicked problem ya, wicked problem. Ini bukan cuma masalah orang harus minum obat itu, tapi ya masalah sosial yang terkait di dalamnya. Saya baru-baru ini baca nih, ada posting teman-teman STPI, posting artikel dari Kompas yang mengcover atau mewartakan kasus TBC pada suku orang rimba. Suku orang rimba kan indigenous people ya di Indonesia, tinggal di pedalaman begitu. Dan ternyata mereka di situ, di dalam artikel itu disebut ya mereka masih percaya aspek-aspek spiritual dari penyakit. Kalau kita kan TBC, saya dilatih sebagai dokter TBC ya penyakit, nah ada bakterinya gitu kan. Tapi kita juga sering sih, oh TBC bukan kutukan. Mungkin teman-teman bilang, emang ada orang yang anggap TBC kutukan gitu kan ya, orang kaya apa gitu kan. Ternyata memang masih ada. Dan dia nggak semudah itu ternyata. Orang Indonesia 270 juta, nggak semuanya pinter-pinter, nggak semuanya dokter, nggak semuanya PhD, nggak semuanya belajar bisnis kayak Fasya gitu. Jadi rumit bukan karena bakterinya dan karena obatnya aja, tapi karena masalah-masalah sosial dan struktural, power segala macam itu ya, yang bisa menyebabkan kasus itu ya bertahan di masyarakat. Bisa atau nggak bisa lah, insya Allah bisa lah. Cuman kalau ngejar 2030 saya nggak yakin, ini udah 2023 aja hampir selesai gitu kan. Saya nggak terlalu yakin, tapi kalau ya prove me wrong lah, kita berharap saya salah juga ya. Tapi ya susah, tapi nggak berarti nggak mungkin. Oke, ini ada klarifikasi dari Jonathan Billy, katanya itu resistensi
ceftriaxone, Kang punten kelewat kata resistensinya. Oh, ceftriaxone. Bukan TB kan? Mungkin bakteri lain mungkin ya. Hmm. Anti apa? Antimicrobial resistant. Ya kalau sebenarnya gini sih, Fasya. Di Indonesia itu semua masalah ada. Cuman Oke. masalahnya kita cari atau enggak gitu kan. Jadi semakin kita cari semakin ketemu. Oke. Nah, Indonesia tuh banyak kasus TBC resisten obat. Itu banyak yang enggak, internetnya sedikit ngaco. Oke, jadi kasus TBC kita juga ya, yang 1 juta orang itu 900 sekian ribu itu kan estimasi. Sebenarnya yang kita temui nggak sebanyak itu, belum sebanyak itu. Kebanyakan itu nggak ditemukan. Makanya saya dan teman-teman bikin penelitian untuk meningkatkan pelaporan dari dokter praktek swasta. Karena dokter praktek swasta itu hampir 100% nggak lapor. 95% itu nggak pernah lapor. Walaupun mereka rujuk pasiennya. Misalnya, oh mereka ini kayaknya pasien TBC deh. Saya nggak punya obatnya, saya rujuk aja. Si pasiennya itu belum tentu nyampe ke tempat rujukan itu. Disuruh ke puskesmas, nggak muncul-muncul di puskesmas itu, nggak tahu muncul kemana. Jadi dia bisa aja hilang. Jadi agak sulitnya di situ. Oke, Oke. tapi kita skip dulu deh, masih banyak nih yang ini. Siap. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya Ya ini kalau kalau bukan nggak bisa jawab skip. siap, Bos. Oke, ini bukan pertanyaan, Kang, tapi ini Masya Allah nih, dari Meisera Pramayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisera dari Dinkes PWK Jabar. Kebetulan sudah 9 tahun mengurus program TB. Dan betul kasus Waduh. semakin banyak yang ditemukan. Kepada Dokter Panji, kami siap jika Kabupaten PWK dijadikan fokus penelitian TB bekerja sama dengan FK4. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mesera. Ini kalau kalau nggak salah Purwakarta memang udah pernah nih jadi tempat penelitian. Khususnya buat bikin aplikasi pelaporan ya. Tapi saya catat nih, teman-teman saya laporin ini di sini kayaknya ada teman-teman dari TBWG juga. Nanti laporkan ke Dokter Bakti ya, udah ada calon tempat baru. Kita memang Bandung agak bingung mau ke puskesmas ini udah diteliti, puskesmas ini udah diteliti. Pusing juga. Asik, alhamdulillah nih kita senang banget juga kalau misalkan di sini jadi ruang untuk saling bisa melengkapi gitu kan. Oke, lanjut nih, ada pertanyaan dari Anita. Dok, izin bertanya, apakah sudah ada penelitian klinis mengenai vaksin TB selain BCG? Oke, saya nggak terlalu mengikuti ya, tapi memang ada kandidat-kandidat vaksin TBC. Saya nggak terlalu hafal udah sampai di fase mana, tapi saya pikir masih agak jauh ya untuk sampai digunakan ke manusia. Memang lebih sulit karena ini kan kita menghadapi bakteri. Kalau virus kan dia ya single cell ya. Kalau ya bakteri juga single cell, tapi respon imun terhadap bakteri itu jauh lebih complicated lah dibandingkan respon imun terhadap virus. Dan sebenarnya bukan cuma vaksin selain BCG, tapi juga kita dalam arti luas ya, melihat apa namanya, bisa nggak sih BCG itu dipakai bukan cuma di bayi. Sekarang kan di Indonesia cuma bayi aja nih yang divaksin BCG, dan dia cukup efektif untuk mencegah sakit TBC berat. Tapi ini teman-teman semua, kita semua udah pernah di BCG waktu baru lahir. Tapi tetap aja ada yang TBC dewasanya gitu. Karena ya gitu, kekebalannya dari TBC itu nggak bertahan lama, nggak selama itu. Nah, ada yang bertanya, ini bisa nggak ya BCG kita pakai buat memvaksin orang dewasa gitu. Jadi memang interest untuk pengembangan atau penggunaan vaksin untuk mencegah dan mengendalikan TBC memang lagi mulai naik lagi nih ya. Tapi saya pikir dibanding vaksin COVID memang akan lebih lambat lah, lebih sulit, lebih rumit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kang Panji. Dari Dewi, Kang Panji, makasih banyak sudah share penelitian-penelitian kerennya. Penasaran sedikit tentang alasan Mas Panji sekolah ke New Zealand. TB kan kasusnya banyak di negara tropis seperti Indonesia, India. Dan negara yang sudah terbukti bisa menurunkan kasus TB, Cina. Jadi penasaran kenapa Kang Panji pilih sekolah PhD ke New Zealand. Kira-kira menurut Kang Panji, pelajaran menarik apa yang bisa diambil dari New Zealand Oke, terkait TB ini? Nuhun, Kang. sama-sama. Jadi sebenarnya saya nggak belajar TBC di New Zealand ya, atau nggak belajar
dari New Zealand. Penelitian yang saya dan teman-teman kerjakan kan di Indonesia, di Bandung. New Zealand ini kebetulan sponsornya aja. Jadi jadi teman-teman, saya cerita 2015 itu bergabung dengan Tuberculosis Working Group ya. Dan pimpinan TBWG itu Dr. Bakti yang tadi ada fotonya. Ini memang sudah punya network yang cukup luas. Alhamdulillah banget bergabung dengan tim penelitian yang sudah saya pikir well established. Jadi beberapa partner yang long last gitu ya, yang udah lama banget lah. Itu misalnya dengan Belanda, dengan apa namanya, Radboud University, kemudian dengan University of Otago. Jadi supervisor saya sekarang, Philip Hill ini sudah cukup lama berkolaborasi dengan tim Tuberculosis Working Group di Indonesia. Jadi penelitian yang sejak kita meneliti pasien dokter-dokter itu, ini ada pendanaan-pendanaan dari yang dikontribusikan juga dari Selandia Baru. Jadi kami ini dapat kemarin itu grantnya dari eAsia Project ya. eAsia Project ini mengharuskan ada funding tiga pihak. Jadi termasuk yang tadi ya, yang intervensi ke dokter itu. Jadi fundingnya satu dari Selandia Baru dia dari pemerintah Selandia Baru. Kemudian dari Indonesia dapat dari Dikti, dan dari Amerika juga dapat dari kalau nggak salah NIH ya. Nah, kolaboratornya di Bandung adalah TBWG Unpad. Di sini University of Otago Center for International Health, pembimbing saya. Kemudian di Amerika ada Harvard. Jadi kenapa saya ke Selandia Baru? Karena ini kita kebetulan, ini alhamdulillah ya, jalan orang ke sekolah itu kan macam-macam ya. Jalan saya ke PhD di sini adalah proyeknya diterima fundingnya. Kemudian pembimbing saya ini nyari mahasiswa gitu. Pas saya lagi nganggur ya. Udah aja deh kamu kerjain aja proyek ini. Nah gitu. Jadi sebenarnya bukan belajar TBC ke New Zealand, tapi ya kebetulan ada lowongan di Selandia Baru dan proyeknya sudah ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Anissa Azhari. Dokter Panji izin bertanya, dok, kiranya bagaimana pendapat dokter terkait revaksinasi BCG untuk nakes, terutama di negara dengan CNR tinggi? Ini ini nyambung yang tadi ya. Jadi BCG ya. Jadi menggunakan BCG untuk orang dewasa ya. Memang ini masih, saya pikir, maaf saya nggak punya otoritas ya, tidak bisa memberi jawaban yang otoritatif karena bukan bukan topik yang menjadi keahlian saya sebenarnya. Sebenarnya ada di teman saya ini, Dr. Lika di Unpad penelitinya. Jadi saya pikir ini memang masih diteliti ya. Diteliti dalam arti begini teman-teman. Saya beberapa kali ngomong masalah eksperimen. Terus kita waktu COVID, pengembangan vaksin segala macam juga kan dengan eksperimen. Dengan trial itu, clinical trial itu pada hakikatnya adalah satu eksperimen. Boleh nggak sih kita melakukan eksperimen pada manusia? Itu kan pertanyaan besar ya. Salah satu syarat dalam tanda kutip lah, kita itu bisa melakukan eksperimen, artinya memberikan satu perlakuan ke satu kelompok manusia dan tidak memberikan perlakuan tersebut ke kelompok yang lain untuk dibandingkan, itu ada yang namanya equipoise. Equipoise itu kira-kira apa ya? Kira-kira keraguan yang berdasar tentang ada tidaknya manfaat dari perlakuan tersebut. Nah, contohnya begini, BCG itu kita bisa lakukan trial nih. Jadi sah-sah aja nih ya. Karena kita masih ragu-ragu, bermanfaat nggak ya? Jadi kita punya dasar untuk berpikir, ini kayaknya ada manfaatnya. Tapi kita nggak tahu pasti. Jadi ya udah kita coba trial kan. Ada bahayanya nggak? Ya, semua obat dan semua vaksin pasti ada kemungkinan efek samping ya. Tapi tentu kita bisa bilang juga, kita bisa justifikasi, kayaknya sih bahayanya nggak tinggi-tinggi amat. Kita punya keraguan yang sah gitu, yang sahih bahwa ini tuh ada cost benefit yang perlu kita teliti. Nah, jadi boleh-boleh aja. Makanya kita cobakan, kita trial, dan kita coba nanti lihat hasilnya.
ada manfaatnya nggak. Kalau ternyata ada manfaatnya, bisa dipakai dalam program. Oh, ternyata revaksinasi dengan BCG ini mengurangi kejadian TBC atau TBC laten atau apapun pada orang dewasa. Nanti kita bisa pakai. Jadi justru eh, kita melakukan trial BCG revaksinasi itu karena kita ingin mengetahui secara lebih pasti manfaat dari BCG. Karena selama ini sebenarnya belum dikerjain, nggak ada yang ngerjain itu, asumsi-asumsi kayaknya nggak perlu gitu loh. Kayaknya nggak perlu. Dan itu menjadi conventional wisdom, kayaknya nggak perlu. Oke, tapi setelah dipikir-pikir kayaknya perlu gitu. Ya itulah ini sesuatu yang udah lama sekali TBC dari tahun 1800 ya, udah ketawa 1800-an waktu Robert Koch menemukan bakterinya itu. Ternyata masih ada ya banyak pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sylvie. Terima kasih dok sharingnya. Saya ada beberapa pertanyaan terkait TB. Satu, dok, TBC kan udah lama banget dibandingkan COVID-19. Tapi kenapa ya screening kita masih nggak sekencang waktu COVID-19? Kira-kira menurut dokter apa faktor atau isu utama yang menyebabkan pengendalian TB jauh lebih lama dibanding COVID? Dua, dok, saya sering bertemu pasien TBRO di lapangan yang mengeluhkan dan menanyakan terkait solusi ESO yang dirasakan pasien. Kira-kira ada masukan tidak dok tentang gimana cara kita merespon keluhan pasien terkait ESO ini? Waduh, ini tadi oke, ESO itu efek samping obat. Yang pertama tadi udah saya singgung sedikit ya. Kenapa nggak sekencang itu? Ya tadi resource-nya, urgensinya ya. TBC sebenarnya TBC penting, tapi kalau dibanding COVID ya kita bisa ngelihat lah ya, urgensinya beda banget. COVID seluruh dunia. Dan ini juga kompleks sekali, nggak semudah itu dijabarkan kenapa yang satu lebih tertinggal dibanding yang lain. Satu contoh deh, COVID, semua orang itu mau nggak mau, bukan nggak mau ya, kebanyakan orang itu ujung-ujungnya terlibat juga dalam pengendalian COVID. Karena apa? Karena dia nggak periksa, dia nggak bisa kemana-mana gitu kan. Ada di HP lewat apa tuh? Peduli Lindungi gitu kan ya. Jadi ada insentif disinsentif yang ternyata sangat efektif untuk mendorong orang testing. Di TBC belum segitunya, bahkan yang ada malah stigma. Banyak tuh pasien tuh nggak mau bilang ke keluarganya bahwa dia TBC. Karena nggak mau bilang ke employer-nya bahwa dia TBC. Karena apa? Karena takut dikucilkan, takut dipecat bahkan ya, atau dicutikan, nggak dibayar gitu kan. Kalau, oh kamu TBC nanti nularin orang, kamu nggak boleh masuk kerja dong, 2 bulan. Karena kamu nggak kerja nggak dibayar, oh kan mendingan nggak ngomong. Tapi kalau COVID kan, oh COVID, oh, dirawat, oh, ditanggung semuanya segala macam gitu ya. Ya, jadi memang banyak banget bedanya dengan COVID. Ya kita nggak bisa menerapkan semua yang kita lakukan di COVID ke TBC ya, tapi kita bisa belajar banyak sih. TBC RO, resisten obat. Memang, aduh saya bukan klinisi yang menangani pasien, apalagi pasien TBC RO ya. Eee, dan sekarang banyak obat-obat baru yang kita akan gunakan, cuman ya nggak berarti efek sampingnya lebih kecil juga ya. Jadi teman-teman, obat-obat untuk TBC yang resisten obat, jadi kan obat utama TBC itu ada 4 ya, untuk yang sensitif ya, INH, ethambutol, pyrazinamide, sama apa satu lagi, kok tiba-tiba lupa, rifampicin. Nah kalau bakterinya kebal, obat-obat ini tuh harus diganti. Nah si gantiannya itu, dia efek sampingnya tuh bisa berat banget. Saya tadi cerita dulu harus disuntik ya, disuntik streptomycin itu bisa menyebabkan ketulian. Ketuliannya bisa permanen. Dan obat-obat yang lain ada yang bisa bikin halusinasi gitu. Jadi teman-teman yang menjalani pengobatan TBC resisten obat itu benar-benar pejuang lah. Jadi ada yang mengeluh, "Oh saya tuh dok, udah kayak orang gila aja, halusinasi dengar," gitu. Jadi efek samping obatnya tuh begitu berat. Cuma masalahnya nggak ada obat lain gitu waktu itu ya. Sekarang kita banyak alternatif obat, tapi nggak berarti menurunkan, eee, efek samping, karena efek sampingnya sangat individual juga sifatnya. Ya di situ memang perlu banget ya community support ya menurut saya ya.
di Indonesia ada teman-teman dari misalnya Terjang. Terjang itu kepanjangan dari terus berjuang. Terus berjuang. Memang dan ini didirikan oleh teman-teman yang sudah lulus dapat ijazah pengobatan TBC RO, resisten obat. Jadi mereka pernah jadi pasien, sukses berobat, pernah menjalani, tahu rasanya berobat, bahkan yang disuntik setiap hari itu ada gitu. Dan mereka lulus dan mereka memang pada tempatnya untuk menjadi motivator teman-teman lain yang menjalani pengobatan TB resisten obat. Jadi saran saya nih, hubungkan pasien-pasien ini dengan kelompok-kelompok support tersebut. Jadi kalau belum kenal dengan Teh Dewi Terjang, coba kenalan deh sama Teh Dewi Terjang, cari apakah di daerahnya sudah ada terjang atau semacamnya gitu untuk memberi support kepada pasien. Berat memang. Oke, luar biasa. Ini ngomongin obat, Kang, sebenarnya kita dapat pertanyaan juga dari Instagram gitu. Ada yang nanya, halo saya sekarang sedang menjalani pengobatan TB dan memasuki bulan keempat. Saya mau bertanya untuk efek samping dari OAT sendiri, apakah dapat mempengaruhi fungsi hati? OAT itu obat anti tuberkulosis ya. Apakah bisa mempengaruhi fungsi hati? Mungkin ya bisa. Jadi memang obat tuberkulosis itu kan diolahnya, dibersihkannya di hati, jadi dia bisa mengganggu fungsi hati. Tetapi eh, seberat apa itu beda-beda setiap orang. Kemudian seterganggu apa juga beda-beda. Dan apa yang harus dilakukan juga tergantung seberat apa gangguannya ya. Jadinya untuk pertanyaan seperti itu, saya sih sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau perawat TB yang biasa memberi obat ya. Jadi tapi biasanya ya, kalau nggak kelihatan, jadi secara klinis itu sehat-sehat aja, biasanya sih nggak apa-apa. Ini kalau ada gangguan misalnya kuning lah segala macam baru diperiksa, dan kalau kelihatan levelnya meningkat, mungkin perlu di stop dulu sebentar, mungkin perlu di stop, mungkin perlu diganti obat, tapi itu benar-benar individual. Ya, Kang. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari chat. Kang, sebenarnya di Indonesia itu kasus TB lebih ke underdiagnosed apa overdiagnosed ya? Sering dapat pengalaman dari teman-teman yang punya balita didiagnosis kena TB, tapi di screening orang tua dan orang serumah semuanya negatif. Ya, pertanyaan sulit sekali ini dari Mita Puspita. Jadi saya nggak punya bukti ya, saya nggak punya evidence sih sebenarnya ya. Tapi saya ada kecurigaan memang, kecurigaan yang perlu dibuktikan ya, bahwa ada kecenderungan kemungkinan, ini hipotesis sekali lagi ya, hipotesis saya, kalau pada anak itu ada kemungkinan overdiagnose ya. Kenapa? Karena susah mendiagnosis TBC pada anak. Khususnya begini, kalau cara paling pas dan paling tepat itu kan kita memeriksa dahak ya. Memeriksa dahak, kita periksa laboratorium, kita cari kumannya ada nggak. Kalau dulu banyak pakai pemeriksaan mikroskopis, sekarang kita punya gene expert. Gene expert itu pemeriksaan molekuler. Dia bisa bilang ini ada kuman TBC-nya gitu. Cuma kalau anak kecil banget, dia kan nggak bisa mengeluarkan dahak. Jadi ya nggak bisa diperiksa dahaknya gitu. Bisa sih kita periksa, kita cuci lambung, dicuci lambung. Ya repot kan, sama datang-datang cuman batuk-batuk atau gimana gitu, udah gitu, Bu saya cuci ya lambungnya. Oh kan kabur orang tuanya. Jadi agak susah untuk mencari sebab pastinya itu. Eh Makanya diagnosisnya lebih mengandalkan klinis. Klinis itu artinya si anak ini dari berat badannya, gejalanya gitu ya. Kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang. Namanya pemeriksaan penunjang yang menunjang tetapi ya tidak pasti. Misalnya tadi mantuk situ tes kulit itu. Di kita banyak masih dipakai scoring. Jadi penggunaan scoring. Jadi eh apakah ya itu tadi pertanyaannya ya, dia batuk enggak gitu kan, orang ada yang sakit TBC enggak di rumahnya, mantuknya positif atau gimana gimana ya. Dan ya gejala klinis biasanya kalau anak TBC itu nggak kayak orang dewasa batuk-batuk demam gitu. Biasanya lebih ke gangguan tumbuh kembang, jadi berat badannya nggak naik-naik gitu.
lesu bawaannya. Batuknya sih nggak terlalu kelihatan. Nah, karena susah begitu dan karena di Indonesia banyak TBC, TBC-nya nggak jarang gitu, eee, bukannya tidak mungkin dokter itu sebenarnya nyari aman, "Ini kayaknya TBC deh, obatin aja TBC." Walaupun mungkin dia tidak TBC. Tapi ya itu, susah memastikan gitu. Dan tadi Mita bilang, "Tapi di-screening orang tua dan orang serumah tapi negatif," gitu. Ya belum tentu juga sih. Kalau anak itu TBC belum tentu juga harus ada orang TBC di rumahnya gitu. Karena TBC kan menularnya airborne ya, dan kita sih nggak tahu pasti seintens apa, kontak antara satu orang dengan orang lain itu yang menyebabkan penularan, atau seminimal apa. Jadi ya mungkin di rumahnya nggak ada, yang TBC, tapi mungkin pernah diajak main sama siapa, pamannya, kakeknya, atau saudaranya, mungkin TBC ketularan nggak sengaja. Kita nggak tahu seminimal apa aja, nggak tahu ya apakah apakah 5 menit itu bisa menularkan TBC gitu? Ya nggak tahu juga sih, mungkin aja gitu kan. Yang jelas semakin lama semakin mungkin. Tapi nggak berarti sebentar itu nggak mungkin menularkan TBC. Apa mungkin ketemu di playgroup-nya, atau ada driver-nya, atau pembantu rumah tangga yang, keluar masuk atau apa namanya, nggak tinggal di rumah gitu ya. Jadi memang lebih menantang lah saya pikir, kasus TBC pada anak ya. Mungkin ini hipotesis yang harus diuji lagi nih Kang Panji. Apa udah siap PhD selanjutnya? Oh, waduh, itu aja selanjutnya ya? Aduh, nggak deh, males. Oke, Kang Panji, Yang lain ini aja saya ngasih kesempatan yang lain, oh masa gitu. semuanya saya teliti, gitu kan. Oke, Kang Panji, ini pertanyaan terakhir dari aku. Kira-kira ada nggak yang perlu atau bisa dilakukan masyarakat awam terkait TB mungkin berhubungan dengan masalah pelaporan ini sebagai kita yang awam-awam nih? Aduh, orang awamnya siapa? Orang awam juga banyak sebenarnya jenisnya ya. Jadi, kalau profesor ilmu politik ya itu juga orang awam TBC mungkin gitu ya. Atau misalnya menteri perindustrian ya, sebenarnya dia juga orang awam TBC. Jadi orang awam itu levelnya macam-macam. Tapi kalau teman-teman di sini kan saya pikir awam sih soal TBC-nya, tapi kan pinter-pinter ya. Jadi, yang jelas kalau sakit nggak sembuh-sembuh, ada tuh diobat kan. Bila gejala tidak hilang dalam berkurang dalam 1 minggu, kunjungi fasilitas kesehatan. Ya gitu aja deh, datang aja ke dokter itu. Kalau di Indonesia alhamdulillah udah ada BPJS, jadi, ya memang harus bikin rujukan dulu sih. Tapi puskesmas itu sebenarnya bagus kok. Ya puskesmas itu asal nggak males ngantri, eee, dokternya kan, kompeten. Ya vaskes-vaskes primer nggak terlalu mahal, ke dokter aja. Untuk TBC sebenarnya saya masih sangat percaya pengobatan di puskesmas. Jadi puskesmas itu, tadi ya ada Bu siapa tadi dari Purwakarta, Bu Meisera. Bayangin Bu Meisera itu sudah 9 tahun mengurus program TBC ya. Jadi udah pengalamannya tuh 9 tahun, tiap hari ketemu pasien TBC, paling enggak seminggu sekali tuh ketemu pasien TBC di klinik TBC-nya gitu, seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kejar-kejar pasien. Jadi pengalamannya tuh udah banyak banget. Kalau untuk TBC untuk teman-teman di sini deh ya, saya nitip deh. Kalau tahu ini si ini kayak katanya TBC, puskesmas dulu aja deh. Udah puskesmas aja. Nggak usah gengsi-gengsian. Ya kalau gengsi cari puskesmas yang jauh. Pokoknya ke puskesmas. Puskesmas udah obatnya gratis, petugasnya experience-nya sangat luar biasa gitu. Eee, Sangat bisa diandalkan. Kemudian ya mungkin di rumah sakit, dan klinik-klinik BBKPM ya kalau ada di Kota Bandung seperti itu. Jadi, itulah paling yang bisa saya pesankan ya, ke puskesmas deh, puskesmas is TOP BGT lah pokoknya kalau ini. Oke, siap Kang Panji. Ini kita sudah ada di penghujung acara. Kang Panji boleh terakhir dikasih closing statement. Dari saya closing statement-nya, aduh, Iya dong, masa dari. apa ya, ya, ini kan acaranya PPI New Zealand ya, jadi pelajar-pelajar gitu. Jadi kalau pesan dari pelajar itu ya kita sebenarnya apapun yang kita kerjakan saya yakin sih, langsung tidak langsung bisa berkontribusi buat
bangsa dan negara ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi saya yakin apapun yang kita kerjakan pada akhirnya bisa kita kembalikan ke bangsa dan negara. Untuk TBC ya kita perlu bukan mempromosikan TBC ya, tapi mengadvokasi banyak pihak. Jadi teman-teman mungkin bekerja di banyak sektor. Saya titip juga bahwa TBC memang masih banyak dan memang saya pikir perlu diprioritaskan ya, perlu mendapatkan prioritas supaya Indonesia lebih keren dikit gitu loh. Oh Indonesia ya TBC-nya masih banyak. Jadi teman-teman kalau ke New Zealand mau belajar nggak harus disuruh screening TBC. Itu tandanya kalau kalau satu waktu nanti ya syarat visa pelajar ke New Zealand itu tidak ada screening TBC, artinya pengendalian TBC Indonesia udah bagus. Nah, gitu. Kan keren kan lumayan dan buat buat kita juga lumayan lah berkurang, nggak harus ronsen dulu gitu kan ya. Jadi ya masih banyak masalah, tapi kita semua tentu bisa berkontribusi lah. Nggak usah besar-besar, kecil-kecil aja dulu lah. Sip, gitu aja kali Fasya dan Oke, Kang teman-teman dari saya. Panji. Thank you banget Kang Panji, luar biasa banget diskusi malam ini menarik banget. Aku belajar banyak dan maksudnya aku pribadi juga awam nggak ngerti istilah-istilah dan terima kasih Kang Panji sudah mau menjelaskan dengan sangat apa ya ramah ramah dimengerti gitu untuk orang-orang yang nggak tahu apa-apa kayak aku atau mungkin teman-teman yang juga nggak ada pengalaman atau pengetahuan lebih di tuberkulosis. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah banyak banget bertanya di sini, udah join dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan kepo soal TB, soal eh, hal lain yang kita bahas malam ini, boleh mampir aja ke Instagram MPP Islandia Baru dan tanya-tanya di komennya. Dan kalau teman-teman juga punya riset yang pengen di-sharing atau kalian pengen tahu lebih lanjut soal riset yang dipelajarin sama yang lagi dijalankan sama teman-teman yang ada di New Zealand, langsung aja reach out ke Instagram PP Islandia Baru. Terima kasih banyak sekali lagi Kang Panji dan terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di Bincang Karya berikutnya. Thank you. Terima kasih Fasya. Assalamualaikum.